semua, nama saya Sofi Aurelia Rahman dan saya adalah mahasiswi dari Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendekia, Bandar Lampung. Dan hari ini saya akan memberikan tips dan trik agar kamu tidak merasa gelisah maupun nervous saat akan public speaking maupun melakukan presentasi. Oke, jadi kita semua tahu ya, kalau berbicara di depan umum adalah tantangan tersendiri bagi banyak orang. Meskipun kamu bukan tipe orang yang pemalu, public speaking bisa membuatmu merasa gemetaran dan gugup setengah mati. Wajar sekali kok, ketika kamu berbicara di depan umum, semua perhatian akan terarah kepadamu, dan kamu mungkin takut salah bicara atau melakukan sesuatu yang memalukan. Nah, apapun alasanmu merasa gugup, public speaking adalah salah satu kemampuan yang harus kamu kuasai. Lalu, bagaimana caranya menyampaikan presentasi dengan baik tanpa harus keringetan atau bahkan lupa apa yang harus disampaikan? Berikut ini saya akan bocorkan tips dan triknya. Oke, jadi yang pertama, kamu harus buka dengan bercerita. Untuk menarik perhatian sekaligus membuatmu merasa rileks saat berada di depan umum, mulailah presentasimu dengan sebuah cerita. Selain itu, bercerita juga akan membantu audiensmu merasakan koneksi di antara kalian melalui emosi seperti kekesalan, harapan, ataupun kegembiraan. Lalu yang kedua adalah buktikan dengan pengalaman pribadi, studi kasus, ataupun hasil penelitian. Mungkin kamu merasa tak yakin presentasimu akan dipercaya oleh orang lain, jadi kamu gugup setengah mati. Untuk mengatasinya, cobalah untuk memperkuat argumenmu dengan menyediakan contoh kasus, bisa dari pengalamanmu sendiri atau orang lain yang kamu kenal. Alangkah lebih baik kalau kamu juga bisa membuktikan adanya penelitian yang mendukung argumenmu itu. Lalu yang ketiga adalah rangkum inti pembicaraan. Kalau gugup, kamu biasanya jadi bicara kesana kemari tanpa arah. Siasati dengan merangkum inti pembicaraanmu ke dalam poin-poin yang singkat. Dengan demikian, kamu akan lebih terstruktur dan akan lebih mudah bagimu untuk mengingat apa saja yang perlu disampaikan, bahkan sebelum memulai presentasimu. Lalu yang keempat adalah berikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh audiensmu. Kadang, audiens tak tahu apa yang harus dilakukan setelah mendengarkan presentasimu. Kalau begitu, sebagus apapun presentasimu tadi, tak akan ada gunanya. Lain kali, berikan anjuran pada audiensmu langkah apa yang harus diambil setelah kamu menyampaikan sesuatu. Misalkan, buka situs saya di www.sofi.com dan silakan unduh laporan terbaru saya gitu. Jadi harus jelas ya. Lalu yang kelima adalah rekam latihan presentasimu atau public speakingmu. Rasa gugup akan muncul karena kamu tak ada bayangan seperti apa presentasimu nanti dan karena kamu tak bisa menilai presentasimu sendiri. Sebelum kamu berbicara di depan umum, cobalah untuk melatih presentasimu sambil direkam untuk melihat seperti apa presentasimu dari pandangan orang lain. Yang keenam, tonton ulang dan evaluasi video tersebut. Catat apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan penampilanmu. Kamu juga bisa meminta orang lain untuk menonton dan memberikan komentar supaya bisa lebih teliti. Lalu selanjutnya adalah perbaiki caramu menyampaikan sebuah presentasi. Kalau suaramu sudah pas dan enak didengar, pertahankan. Tapi kalau kamu masih takut melakukan kontak mata, fokuslah untuk memperbaiki kontak matamu dengan audiens. Lalu selanjutnya, jika kamu diundang dalam sebuah acara untuk menjadi public speaker, maka kamu harus punctual atau sampai di lokasi dengan lebih cepat. Tibalah paling tidak 15-20 menit lebih cepat sebelum kamu memulai presentasimu. Kamu jadi bisa mengakrabkan diri dengan lokasi atau ruangan presentasimu. Lagi pula, kalau kamu terlalu mepet, kamu akan jadi tambah gugup dan sulit untuk berkonsentrasi saat presentasi. Belum lagi kalau ada masalah teknis yang membuatmu mungkin tambah nervous. Lalu yang kesembilan adalah berbicaralah dengan audiensmu sebelum memulai presentasi. Daripada kamu tampil nih di depan sekumpulan orang asing, cobalah untuk membangun relasi dan berkenalan dulu dengan audiensmu. Kamu akan merasa lebih santai kalau sudah mengenal audiensmu itu.
Memang ada omongan ya, kalau tidak kenal itu tidak sayang. Terkadang itu memang benar. Lalu yang terakhir adalah fokus dan kuasai dirimu saat berbicara di depan umum. Ingatlah untuk selalu mengendalikan dirimu saat menyampaikan presentasi. Sadari pergerakanmu. Kalau kamu sudah terlalu sering nih berpindah-pindah, atau kalau kamu berbicara terlalu cepat, kamu bisa minta tolong salah satu rekanmu agar memberikan sebuah kode atau sinyal ketika kamu lepas kendali. Jadi kamu tahu kapan waktunya kamu harus memperbaiki gaya atau sikapmu ketika memberikan public speaking gitu ya. Oke, jadi tadi 10 tips ini. Dengan 10 tips dan trik itu, saya harap presentasimu akan berjalan dengan lancar dan efektif. Meskipun sulit, public speaking itu bisa dilatih kok teman-teman. Semakin sering kamu tampil di depan umum, semakin sering kamu latihan, maka akan semakin jago kamu dalam menyampaikan presentasi gitu. Jadi memang practice makes perfect ya. Oke, jadi itu tadi semua tips dan trik yang untuk public speaking. Saya harap bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton, and see you on my next video.